Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man istama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihim asy-syakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatzahumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Bapak Haji Bohori, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan di mana-mana meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya cintai para anak-anak yatim yang alhamdulillah telah hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan,
khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan diiringi dengan nikmat panjang umur, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bulan itu ada 12. Sekali lagi, di dalam Al-Quran bulan itu ada 12. So kita hitung: Muharram, Sya'ban, Maulud, Silih Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Itu Allah Subhanahu wa taala dibuat dalam Al-Quran, bulan itu jumlahnya ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, yaitu di 4 bulan. Ada disebut arba'atul huruf dalam Al-Quran, ya. Arba'atul huruf, 4 bulan. Yang 3 bulan itu perlendengan, dan yang 1 bulan terpisah. 1 bulan apa, Bu? Bulan apa 1 bulan Rajab. Ya. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga bulan Ramadan. Dan yang keempat bulan ini, bulan Muharram. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kata Rasul, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, barang siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan Rajab, maka oleh Allah akan dibalas dengan 70 kali lipat. Bulan Rajab itu. Ya. Sekarang di bulan Sya'ban, kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan di bulan Sya'ban, maka Allah akan membalas dengan 700 kali lipat. Bayangkan, Bu. Sementara di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka oleh Allah akan dibalas dengan 1000 kali lipat. Masya Allah. Ya, itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan yang sekarang itu bulan Muharram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram? Karena kejadian para nabi dan rasul mayoritasnya di bulan Muharram. Pertama, ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, kata Allah dalam Al-Quran, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, sudah kamu tinggal di surga dengan istri kamu. Makanya dulu ada yang bertanya ke saya, Ustaz, itu Nabi Adam ditinggalin sama siapa?
Ya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu walinya siapa? Wali hakim. Siapa wali hakim? Allah. Ya. Itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Hei Adam, tinggal kamu di surga dengan istri kamu. Tapi hati-hati kamu, jangan pernah mendekati pohon khuldi. Apalagi kalau sampai diambil. Ya. Makanya kan yang paling pertama diciptakan itu adalah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam di surga sendirian gak betah. Ya, tapi udah ibulah. Bapak-bapak di imah lamun sorangan betah tuh kira-kira. Hah? Betah tuh kira-kira. Di imah sorangan, teu aya pamajikan, ayo coba. Ya, makanya Pak ka pamajikan ulah sok galak. Nah, eta. Nah sebab ketika kita sendiri di rumah, aku mau betah di rumah lagi. Nabi Adam alaihissalam ketika tinggal di surga sendiri gak betah. Akhirnya diciptakanlah temannya, istrinya yang bernama Ibu Hawa. Nah kesalahan Nabi Adam alaihissalam sudah dilarang oleh Allah. Jangankan mengambil buahnya, mendekati pohonnya saja jangan. Karena orang yang dicintai oleh Nabi Adam, Ibu Hawa, hayangeun buah kuldi, atuh dialakeun ku Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga ke alam dunia dan dipisahkan Ibu Hawa dan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, kemudian dipertemukan lagi oleh Allah yaitu di padang Arafah. Itu kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Tobat berapa? 40 tahun. Urang anu loba dosa, urang anu loba duraka ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, salat tobat na henteu. Ya. Maca istighfar na henteu. Baca. Nah ini makanya kan istighfar Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam alaihissalam. Jadi ibu ketika berdoa, ya itu jangan diganti lafadznya. Misalkan lagi sendiri Robbi zolam, nggak boleh. Tetap harus Robbana zolamna anfusana. Maka itu disebut ada doa itu kan ada dua. Satu ada doa tauqifi. Doa tauqifi itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, itu tidak boleh dirubah. Awas ya, seperti Robbana zolamna anfusana itu dalam Al-Quran tidak boleh dirubah. Itu namanya doa tauqifi, tidak boleh dirubah. Termasuk Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka syami'ud du'a. Itu mau sendiri mau banyak tetap harus begitu. Itu disebut dengan doa tauqifi, tidak boleh dirubah. Kecuali kalau doa dari para ulama. Seperti kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Boleh diganti kalau lagi sendiri. Allahumma inni as'aluka ilman. Boleh. Karena itu doa dari para ulama, silakan. Tapi kalau doa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh diganti. Namanya disebut doa tauqifi namanya. Itu tidak boleh diganti. Awas ya. Ini itu istighfar Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Makanya itu tadi saking cinta-cintanya Kangjeng Nabi Adam ke Ibu Hawa, dilarang ku Allah wala taqrabah hadhihi saja loh. Jangankan diambil, mendekati pohonnya saja jangan. Apalagi kalau sampai diambil. Nah itu. Karena tadi saya pun cinta mabunya. Terbeda ibu dah, bapak cinta ke ibu baheula. Dititah naon ge baik. Agar ibu. Ya enak ibu ya ke rumah tangga. Lamun bapak dititah naon baik berarti ibu ada kemauan. Sopik. Ya. Makanya ketika bapak lamun disuruh daek kieu daek kitu daek sopik. Berarti eta bapak boga kahayang gitu. Kamu malam Jumat masih ngadb. Ya. Itu sok aya kahayang biasanya. Ya. Makanya ketika seseorang atau seorang laki-laki ya, ketika memiliki keinginan akalnya akan hilang. Itu ya, itu apa namanya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Maka diampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam di sini di bulan Muharram
Ya. Abai. Nah itu yang pertama. Yang pertama, diampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan Nun itu di bulan Muharram. Apa kesalahan kanjeng Nabi Yunus alaihissalam? Karena Nabi Yunus meninggalkan umatnya, meninggalkan kaumnya. Makanya permintaan Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong ini habiskan semua orang kafir. Ya. Termasuk moyang-moyangnya, termasuk anak-anaknya, habiskan semua. Ya. Ditinggalkanlah oleh kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Naik kapal, ternyata di atas kapal ada orang yang pergi dari bosnya, yaitu kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus dilemparlah ke laut, dimakan oleh ikan Nun. Ya, tapi Allah berpesan kepada ikan Nun, hei ikan Nun, jangan sampai kau punya itu hambaku. Ya, coba lah orang Haji Sayuti tinggal kurang dia akan ke laut, Indonesia amat teman. Tamat juga ya. Tapi itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada ikan Nun, silahkan kau makan tapi jangan kau punya. Itu akhirnya kan hidup di dalam perut ikan selama 40 hari kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Maka nabu kurang buka kayak lu harus baca itu ya selalu sekali. Bogo hutang dan kira tapi kata gua namanya pas bogo hutang kape jika. Ya, ayo baca tak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ketika kita memiliki kesulitan, baca itu, insya Allah kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sambil sujud baca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Pak Sayuti umat rekumasa batu mati ditinggalkan. Jadi imam boleh siap terus baik. Ya, itu. Ayo rek kumaha wae oge umat. Rek sabadu baru umat terus. Ya, sebab tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, termasuk Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Contoh, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu namina Abi Thalib. Abi Thalib kanjeng Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah. Bagaimana jawab Allah? Walakin ketika orang meminta hidayah, siapapun tidak akan bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Makanya Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang bernama Abi Thalib. Tidak bisa. Walaupun orang yang kita cintai sekalipun, tetap kita tidak bisa memberikan hidayah. Tetap yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu walakin man ahbabta may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu ya, maka ada tokoh hidayah di dunia, tapi lain tokoh hidayah tokoh besi teman. Ya, pilihan kan. Nah, tokoh besi itu, jadi tidak ada tokohnya hidayah. Hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Ya, jadi itu kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Doana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nah, Nabi Yunus ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan Nun, yaitu di bulan Muharram. Nabi Yusuf ketika dikeluarkan di penjara di bulan Muharram.
Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang salah satunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebut puasa Tasyu'a, ayat puasa Asyura, puasa Tebu, puasa Alhamdulillah, puasa Tasyu'a disebut puasa Asyura, yang tanggal 10 puasa Asyura. Ya, itu di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam ketika disembuhkan dari penyakitnya selama 8 tahun itu di bulan Muharram. Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam jangankan oleh masyarakat Pak, oleh istrinya pun sampai ditinggalkan. Itu Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam. Makanya Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, silakan kau hancurkan seluruh anggota tubuhku, tapi yang jangan kau hancurkan itu adalah hatiku. Kenapa? Karena hati tempat ibadahku kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Urang makan gering dia sirah di geus sholat. Ya, geus ngaji. Maka nabu lamun resep kana ngaji, resep kana ibadah, pas resep kana duit. Paham Bu? Lamun resep kana ibadah, resep kana ngaji, pas resep kana duit. Paham? Ibu boga duit 2 juta, diberi amplop 100.000 dicopot moal. Aduh gini kan? Beda. Nah itu kudu pas gitu kan. Ketika orang resep kana ngaji, resep kana ibadah, kos resep kana duit. Ya, ketika orang lamun boga duit 2 juta diberi 100.000 tetep wae mah dicopot. Ya, ayo sok deh. Nyawa desa ada Pak Haji Bohori teh, ya. Bapak Edi tuh diberi duit boga duit 30 juta diberi 200.000 mah dicopot Pak Haji Bapak juga seru, ya. Itu. Nah, maka ngaji harus seperti itu. Tolak ilmu harus seperti itu. Ya, ada gilo, ada kemauan, ada gilo. Makanya hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Pak, ayo ngaji. Ya, karena saja saya belum dapat hidayah. Kalau diam saja di rumah sampai akhir, sampai kiamat gak mungkin dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu harus dicari. Nah ini tolak ilmu nih harus. Ya, makanya kan tolak ilmu itu yakin sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita, sholat kita, ya, puasa kita, zakat kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi tolak ilmu yakin itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka namu hari ngaji masa sahage mas termasuk bapak-bapak ya orang mana orang Ciherang. Lamun malam orang geus sarua bae. Asan ieu deui. Ya. Beda ieu deui. Ya. Itu. Nah ini kena malas. Kenapa? Karena apa namanya balasan dari Allah itu surga. Surga mahal harganya. Nah itu makanya tolak ilmu malas. Ya, nah, makanya itu tadi untuk mempercepat keimanan kita, memperkuat keimanan kita itu tadi melalui tolak ilmu. Yakin dengan tolak ilmu itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangankan manusia, termasuk ikan yang ada di kolam, ikan yang ada di sungai itu mendoakan kepada orang yang tolak ilmu. Luar biasa. Ya, itu kita kembali lagi. Ya, di bulan Muharram itu Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya di bulan Muharram. Maka bulan Muharram bulan yang salah satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya di antaranya ada santunan yatim. Sahabat Rasulullah pun ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Rasulullah ketika umur 4 bulan Siti Aminah mengandung, ya, meninggal suaminya yang bernama Sayyid Abdullah. Rasul lahir dalam keadaan yatim. Umur 8 tahun ditinggalkan oleh ibunya, berarti sudah yatim piatu. Sudah tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul sampai bersabda, barang siapa yang mengurus satu anak yatim di rumahnya, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya. Makanya kita ketika memiliki rezeki, kita harus berbagi. Doa yang anak yatim itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ya, itu kita bersedekah 1000. Itu akan dibalas oleh Allah dengan 10.000. Yakin 10 kali lipat. Makanya dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ibu sedekah 10.000, dibalas sama 100.000, Bu. Ya, makanya orang tak makan Abi Sofia rek nanya, lamun ibu boga duit 1 juta, disedekahkan ke Masjid Al Barokah 10.000 balas sana. 990.000. Cek ibu namanya 990.000, padahal sisanya mah 10.000. Mana sisanya? Itu yang disedekahkan ke masjid. Itu sisanya. Ya. Atau lu kami mah harus 990.000 ke kemana-mana, lu jadi segala macam. Tapi yang sisa hanya 10.000. Itu yang disedekahkan oleh ibu ke masjid. Ya, itu makanya tadi ketika kita memiliki harta, diberikan kelebihan harta oleh Allah, jangan lupa bersedekah. Jadi ulah kos korun. Ya Pak Haji Makmur eta korun Rasulullah. Jelma bunga luar biasa. Ketika oleh Nabi Musa dipinta zakat, bukan zakat, ini pajak namanya. Korun, lamun masang lampu di jalan, setiap jelma anu lewat wajib kudu bayar. Lamun teu bayar, moal tidak udah da jelema korun. Tuh, bayar teu korun. Ku saking koret-koretna, ku saking pelit-pelitna. Makanya al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang koret, orang yang pelit musuh Allah walaupun dia tukang ibadah. Makanya orang koret itu nya kasalaki ulah sok koret, kamu salaki nanya ke duit aya gitu. Nya awas itu rata-rata ibu ya. Nya makanya kan prinsip ibu mah gitu tah. Duit salaki, duit pamajikan. Duit pamajikan lain duit salaki. Ketika salaki rek menta tetep wae nginjem. Eta kudu dibayar Pak Pedi. Pak Pedi lamun nambut ka istri. Umi abdi nambut anak wajib dibayar. Wajib dibayar. Kenapa? Sebab uang istri bukan uang suami. Awas hati-hati ya. Itu apa namanya? Nafkah kan itu. Sudah diberikan oleh seorang suami. Makanya kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah selama 10 hari, misalkan kita biasa sehari memberikan nafkah sama istri 100.000. Berarti kalau 10 hari tidak memberikan nafkah berarti berapa? 1 juta. Itu adalah utang. Boleh ditagih, Bu. Ayo, ya. Boleh ditagih. Silahkan. Pak, mana ini 10 hari belum dibayar-bayar? Nah, gak apa-apa. Ya, itu. Jadi ulah ngancuk wae silahkan ya, mana ngancuk ya. Ya. Itu harus dibayar. Loh, ketika ada soal itu tadi. Ya, kalau misalkan sehari dikasih 100.000 itu 10 hari tidak memberikan nafkah, boleh ditagih. Itu adalah merupakan hutang seorang suami. Makanya suami tidak boleh tinggal di rumah, tetap harus ada usaha kerja namanya. Ya, nah itu. Sebab kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Makanya Bu, suami mah temenang zakat ka pamajikan. Lamun pamajikan zakat ka suami menang. Oh gitu Ustaz dia. Kenapa? Karena istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Saya kasih contoh. Misalkan istri kita kaya, ya, tapi salah kita melarat, ya, nah miskin lah. Ya, suaminya miskin, istrinya kaya, boleh istri zakat ka suami. Kenapa? Karena suami tidak wajib diberikan nafkah oleh istri. Gitunya. Makanya kan di bahasana ibu Hawa dicegahnya naon? Tulang rusuk Kanjeng Nabi Adam alaihis
Tapi ibu-ibu ayeuna kadang-kadang loba jadi tulang punggung. Nya, nah itu makanya awas ngade lah. Nya, awas ngade. Ya, jadi makanya apa namanya ketika seorang istri itu tadi awas, hati-hati. Kenapa? Karena kalau istri sudah kerja kemudian gajinya lebih besar daripada suami, bahaya. Bisa-bisa Pak Haji Bori ditanya siapa? Ya, awas tuh. Ya, bisa-bisa tidak ngepel orang di magi. Ya, nah itu hati-hati. Makanya kan istri mah imannya lemah. Itu istri itu imannya lemah. Dulu ada seorang waliullah diceritanya. Ada seorang waliullah di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Itu doanya sudah diijabah, luar biasa. Minta apapun pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah utusan orang kafir. Ke siapa? Ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, tolong saya doakan. Kami sedang perang dengan Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa kalah. Bagaimana jawab seorang waliullah itu? Waduh, gak bisa. Itu Nabi dan Rasul Allah. Saya tidak mungkin mendoakan yang jelek bagi kamu. Nabi dan Rasul Allah tidak mau. Setelah kembali lagi bermusyawarah, mungkin tidak ada imbalan. Akhirnya dikumpulkan itu semua, dapat emas 1 nampan, ya kurang lebih 1 kilo lah. Ya, coba emas 1 kilo bayangkan, 1 kilo emas, masya Allah. Ya, dibawa ke rumah. Pas anu narima nasaha istrina. Ayat naon? Iya, supaya kami didoakan sedang perang dengan Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa kalah. Imbalannya ini emas 1 nampan. Dibawa oleh istrinya berbicara kepada suaminya, Kang, ini ada orang kafir datang membawa emas. Ya, minta didoakan supaya Nabi Musa kalah. Kata suaminya, gak mau, itu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawab istrinya? Kalau memang akan tidak mau mendoakan ini dan emas ini tidak diambil, oke, jodoh kita sampai di sini saja. Ya, kita cerai. Waduh, yang nulis kita pemajikannya. Nah, akhirnya kan diambil, didoakanlah Nabi Musa supaya kalah. Akhirnya Nabi Musa kalah. Apa namanya, terjebak di gunung Turisina. Itu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Tapi seorang waliullah tersebut imannya keluar sebesar gunung Jepati. Na'udzubillah summa na'udzubillah, meninggal dalam keadaan apa namanya, su'ul khotimah. Na'udzubillah itu. Makanya awalnya imannya tipis. Makanya ada di dalam kitab apa Qawitubian, wa bakhal bidini kama yura bikama samu wa bakhal bidini kama yura bikama samu. Kata Sayyidina Nuhin, wa bakhal bidinika, kamu harus pelit kepada agama kamu. Apa maksudnya kita harus pelit kepada agama kita? Jadi kita awas nih, keimanan kita jangan sampai tergadaikan oleh dunia yang sedikit. Itu hati-hati. Banyak zaman sekarang karena apa namanya diberikan anu mau masuk kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu tuh tadi wa khalbi dinika, kita harus pelit kepada agama kita. Contoh tuh Siti Masito. Tahu Siti Masito? Siti Masito itu ada di dalam kitab Dardir, itu di dalam kitab Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Kanjeng Rasul menemukan wangi-wangian Siti Masito. Kenapa sampai dia terabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Siti Masito mempertahankan keimanannya sampai nyawa jadi taruhannya. Tuh Siti Masito. Tuh, ya. Kata Fir'aun, Masito, kamu mau apa? Mau harta? Kalau kamu mau harta, akan saya berikan. Ya, kamu mau jabatan, akan saya berikan. Kamu mau apapun akan saya berikan. Yang penting kamu menyembah kepada saya, kata Fir'aun. Bagaimana jawab Siti Masito? Hai Fir'aun, Tuhan kamu dan Tuhan saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terpaksa Siti Masito dan keluarga dan anak-anaknya semua dimasukkan ke dalam penggorengan yang sudah ada minyaknya yang panas.
digoreng deh apa? Bayangkan itu untuk apa? Mempertahankan keimanan sampai nyawa jadi taruhan. Orang mau bisa sedikit duit atau isdai jadi, ya, tuh hati-hati. Makanya keimanan kita pertahankan dengan sebaik mungkin. Makanya mudah-mudahan para anak-anak yatim ini dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ini merupakan anak penerus, ya, termasuk anak-anak kita sama, ya, pendidikan awas hati-hati. Terutama kita masukkan ke pesantren, ya, diajarkan ilmu tauhid, diajarkan ilmu fikih, diajarkan ilmu apa namanya paroid segala macam, ya, untuk apa? Mempertebal keimanannya, terutama ilmu tauhid dulu yang sebut wujud kidam bako yang jumlahnya ada 20 wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis diamu binafsi wa nabiyat kudrat iroda ilmu hayat sama basor kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun orang dia ajarkan itu tak, kalau dia anak ibu kita apa itu, ya itu dibuat di dalam kitab Tijan Ad-Daruri itu luar biasa, ya wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi diamu binafsi wa daniyat kudrat iroda dekahan ilmu akal lamun Allah tuh. Itu tuh bahasa tauhidnya, bahasa tauhid betul. Nah, sebab kalau bahasanya tidak ada, tadinya ada. Awas tuh, itu bahasa tauhid. Itu namanya. Ya. Nah, nanti kalau disebut Allah ada nggak? Tidak ada. Berarti awalnya itu awas hati-hati. Wujud kidam bako itu yang artinya ayat Allah dekahan ku akal orang lamun Allah itu kira-kira naon dalilna ayana Allah Subhanahu wa taala ada ciptaan Allah ya alladzi khalaqas samawati wal Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya Allah Subhanahu wa taala. Gak masuk akal ada ciptaannya, tidak ada yang menciptakannya. Itu punya. Jadi supaya kita lebih ke hati tauhid dayanya. Ayat tapak hayat di jero masjid. Cek ibu yakin teu eta aya hayam ka jero masjid? Hah? Ya. Yakin teu? Yakin. Kunaon yakin? Hah? Ayat apa? Benar tak? Itu. Kepada orang yang yakin ayatnya Allah. Kenapa kita yakin adanya Allah? Sebab ada ciptaan Allah. Seperti tadi, yakin ada ayam masuk ke masjid. Kenapa? Karena ayat tapak hayam. Tengah hati ku akan ayat tapak hayam di dalam masjid. Oh hayamna. Tak suka masjid, tak masuk akal. Seperti kita yakin kita adanya Allah Subhanahu wa taala karena ada ciptaan Allah. Ya, tuh nggak mungkin nggak masuk akal ada ciptaannya kalau nggak ada yang menciptakan. Nah itu, ya itu harus yakin sampai ke situ. Yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wujud. Nanti kita bahwa mukhalafatul hawadisi banyak lah yang sifatnya 20.
sifat yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jawaz ada satu. So, sifat yang wajib kepada Rasul ada berapa? Sifat yang wajib kepada Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Sifat yang wajib kepada Rasul ada berapa? Ya, makanya bocah pikir ibu-ibu rajin ngaji tiap hari dong, dari mulai Minggu sampai Senin terus muter mau jadi ustazah. Nah, ayo dasarnya ketika kita keluar dari pintu masjid ataupun pintu mushola ataupun pintu majlis sudah lupa. Sifat yang wajib kepada Rasul itu ada 4. Satu, sifat sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, patonah. Yang keempat, tabligh. Itu sifat yang wajib kepada Rasul. Yang mustahil ada 4, yang menang, yang jawaz ada 1. Itu harus perlu kita ketahui. Ajarkan kepada anak-anak kita supaya apa? Keimanannya kuat. Nah, ya, itu keimanannya kuat. Itu. Jadi tidak tidak boleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri. Orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya iman kita kuatkan ya. So, di zaman sekarang kata Rasul, saya di zaman ala ummati yang biruna minal ulama wal fuqaha bayat taliyahumullahu bisalasi baliyatin. Ketika kita sudah jauh dengan para ulama, maka Allah akan memberikan 3 ujian. Yang terakhir saja yakhrujuna minad dunya biqui iman. Keluar dari dunia tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah. Itu kalau kita sudah jauh dengan para ulama, Ya, ini makanya tadi saya di zaman kata itu Rasul sudah apa? Saya di zaman ala umat akan datang di zaman terhadap umatku yang biruna minal ulama. Dia akan lari daripada para ulama. Artinya apa? Bukan ketika kita lihat ulama lari, bukan. Tapi kita sudah malas tolak ilmu. Ya, itu nanti yang terakhir diberikan ujian oleh Allah, yakhrujuna minad dunya biqairi iman. Keluar dari dunia tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak kita didik di jalan di pesantren. Ayo ya, ngaji ayo sok ya. Kita didik supaya keimanannya semakin kuat. Gitu ya. Ini kenapa tadi makanya anak-anak zaman sekarang sudah malas untuk pesantren ngaji, udah malas SMP, sudah malas, malu ngaji ya. Nah ini makanya jangankan udah SMP, termasuk sudah kuliah saja kadang-kadang tidak bisa baca Al-Quran. Makanya kata Rasul akan datang satu zaman terhadap umatnya la yabqu minal Qur'an ila rasul. Tidak akan tetap dari Al-Quran hanya sekadar tulisannya saja, tapi tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Nah itu makanya paling bagus kata Rasul, paling bagus di antara kalian semua orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya itu masuk kebalik ya, orang yang mengajarkan Al-Quran disepelekeun ya, orang yang mengajar di umum diutamakan. Itu kebalik ya. Itu agama yang harus diutamakan itu tadi orang yang mengajarkan Al-Quran ya. Ya mah kalau mengajarkan kadang-kadang nih di bumi ya nyampe media tadi bumi atau kalau ngaji itu udah dia ada bentuk di bentuk. Coba itu ya. Atau biasa tapi lagu sekolah 15 juta, 20 juta dibayar. Benar? 20 juta, 30 juta untuk sekolah SD dibayar. Tapi pesantren ngaji Iqra, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, atau boro-boro 50.000 ke RS. Mayan listriknya hese. Ya. Ulah kita 10.000 tetep bae bayar sama 2.000.
Ya Allah, ya. Tapi tadi, ya, jangan seorang ustaz jangan kau menanyakan tentang upah. In ajriya illa ala Allah. Upahlah istri upah ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ustaz ngomong gitu lah, Ustaz nanti gaji ku Gusti Allah ya. Itu. Besok kadang-kadang sok salah Ustaz sih tadi nama. Ya. Itu. Jadi itu tadi. Kita terlalu mengutamakan pendidikan umum daripada pendidikan agama. Anak mereka aja kita terserah, yang penting sekolah. Ya. Padahal yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat adalah anak yang soleh. Awaladin solihin yadulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Tidak mungkin menjadi soleh kalau dia tidak memiliki ilmu. Makanya al ilmu rafiul maqam. Ilmu itu adalah tinggi pangkatnya. Ya, wala yurus minal abai alal anam, tidak bisa diwariskan dari bapak kepada anak. Tuh, baik tadi pendidikan agama dulu yang paling terpenting tuh untuk apa? Untuk mengisi tauhidnya supaya lebih kuat, supaya lebih hebat. Ya, ngaji alif fatahah, ba fatahah, jangan dianggap enteng. Ya, sebab ulama yang bisa kita fathul muin, bisa kita tafsir, bisa apa lagi? Bisa Johar Maknun, bisa segala macam kitab. Itu awalnya dari alif fatahah, ba fatahah. Ya, makanya orang yang mengajarkan Al-Quran, kata Rasul, paling bagus orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Itu bu, nah, makanya minimal bisa baca bukan Al-Quran pak. Salah idaman orang baca Quran, insya Allah itu banyak manfaatnya. Di antaranya kalau orang sering membaca Al-Quran tidak akan memiliki penyakit pikun. Yang pikun teh kasalah jadi kestawau tapi kunta. Ini salah kisah, ya, salah gimana naik kan? Ya, kestawau. Tapi kalau orang yang sering membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, dia tidak akan memiliki penyakit pikun. Hidupnya. Makanya orang jangan gagah, jangan sombong ketika dimiliki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dicabut sedikit saja pikun, hilang ilmunya semua. Ya, itu. Makanya mari kita sama-sama kita pondokkan atau ajarkan anak-anak kita yang pertama ilmu tauhid supaya keimanannya lebih kuat, keimanannya lebih hebat. Itu. Jadi supaya ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Sebab anak-anak yang soleh itu adalah merupakan penduduk sedekah dan akan menjadikan bahagia kita dunia akhirat dengan sebab anak yang soleh. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada ibunya dan bapaknya sudah nongkrong di surga, tapi anaknya masuk ke neraka. Kata Allah, kata anak tersebut, ya Allah, mana ibuku dan bapakku? Bapak kamu dan ibu kamu itu adalah ahli surga. Kamu ahli neraka karena kamu tukang maksiat. Ya Allah, saya tidak mau masuk ke neraka kalau tidak diantar oleh ibu dan bapak saya. Kenapa? Karena saya bisa seperti ini, saya tidak dididik oleh ibu dan bapak saya. Makanya sebelum saya masuk ke neraka, tolong diantarkan oleh ibu dan bapak saya. Ditarik ibunya. Yang asup pada surga terjadi karena anak itu. Ya, itu. Ada lagi cerita itu dalam kitab Riyadhus Shalihin sama. Ya, ketika anaknya ahli surga, ibunya ahli neraka. Kata anaknya, ya Allah, mana ibu dan bapak saya? Ibu dan bapak kamu itu adalah ahli neraka, tukang maksiat. Kamu orang tukang ibadah. Ya Allah, saya bisa seperti ini. Saya kenal dengan kamu ya Allah, karena saya dikenalkan oleh ibu dan bapak saya. Maka ketika saya mau masuk ke surga, saya tolong antar oleh ibu dan bapak saya. Tuh, ya, itu anak yang soleh. Jangankan di akhirat, di dunia saja, insya Allah anak soleh akan menolong kita. Tuh, yang makanya itu tadi disebut Robbana awwala bin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Sebab yang dibutuhkan orang yang meninggal itu adalah doa daripada orang yang hidup. Tuh,
Itu kalau orang yang sudah meninggal, yang dibutuhkan doa dari orang yang hidup, terutama dari anak-anaknya. Insya Allah itu akan sampai kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika kita ngaji, ketika kita ibadah, yakin orang tua kita pun akan mendapatkan pahala daripada ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saja pula yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yatim ini dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dijadikan anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya pun mohon doa kepada para ibunya, itu anak saya masuk pesantren tentunya. Padahal saya pun sama sekarang. Abi di mana ini? Nggak ada Abi yang apa-apa lah. Nah, Abi kan ada pengajian, ayo masuk pesantren sama ibu aja. Nah itu makanya saya minta doanya mudah-mudahan atau dijadikan anak yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.